Halo, aku Resi Anggreni dari Prodi Manajemen, NPM 21610084. Di video ini, aku akan menjelaskan materi koperasi dan BMT. Yuk disimak videonya. Yang pertama, koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Tujuan koperasi untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, untuk membangun kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi, untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat. Koperasi juga berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Tidak hanya untuk anggota, koperasi juga memiliki peran penting bagi para konsumen atau pelanggannya. 7 prinsip dasar koperasi. 1. Keanggotaan koperasi sifatnya terbuka dan sukarela. 2. Proses pengelolaannya dilakukan secara demokratis. 3. Pemberian balas jasa kepada anggotanya disesuai dengan modal anggota tersebut. 4. Pembagian sisa hasil usaha SHU mengedepankan rasa keadilan sesuai dengan kinerja dari masing-masing anggota. 5. Mandiri koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. 6. Koperasi bisa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 7. Koperasi memperkuat gerakan dengan bekerja sama. Fungsi koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4, fungsi koperasi adalah membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud. Koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan masyarakat. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional, di mana koperasi menjadi fondasinya. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Berdasarkan fungsinya, koperasi dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, koperasi serba usaha atau KSU. 2. Koperasi simpan pinjam. 3. Koperasi jasa. 4. Koperasi produsen. Dan yang kelima, koperasi konsumen. Dan yang kedua adalah BMT. Di sini saya akan menjelaskan apa itu BMT, pengertian BMT, landasan BMT, profil BMT, ciri umum BMT, ciri khusus BMT, dan tujuan dan fungsi BMT. Pengertian BMT. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT disebut juga dengan koperasi syariah, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Terdiri dari 2 istilah. Yang pertama, Baitul Mal. Baitul Mal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dana dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, Baitul Tamwil. Baitul Tamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Asas dan landasan BMT. BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, dan ketakwaan. Status dan legalitas hukum. Yang pertama, kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan PINBUK berdasarkan naskah kerjasama YINBUK dengan PHBK Bank Indonesia. Yang kedua, berdasarkan hukum koperasi, koperasi simpan pinjam syariah atau KSP syariah, koperasi serba usaha syariah atau KSU syariah, atau koperasi unit desa syariah atau KUD syariah, unit usaha otonom dari koperasi seperti KUD, Kopontren, atau lainnya. Profil BMT. Adapun fungsi BMT yang pertama, mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota. Yang kedua, mempertinggi kualitas SDM anggota agar menjadi lebih profesional dan islami. Yang ketiga, menghalang dan mengorganisir potensial masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Ciri-ciri umum BMT.
Yang pertama, berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya. Yang kedua, bukan lembaga sosial, tapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak. Yang ketiga, ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya. Yang keempat, milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang, seseorang, atau dari luar masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya ada ciri-ciri khusus BMT. Yang pertama, staf karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tapi menjemput nasabah. 2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggui oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian staf bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah. 3. BMT selalu mengadakan pengajian rutin dengan waktu yang ditentukan. 4. Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan islami. Tujuan dan fungsi BMT. Adapun tujuan BMT yang pertama, penghimpun dan penyalur dana dengan penyimpan uang di BMT. Uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya sehingga timbul unit surplus, pihak yang memiliki dana berlebih, dan unit defisit, pihak yang kekurangan dana. Yang kedua, pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah, mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan. Yang ketiga, sumber pendapatan. BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya. Lalu ada fungsi BMT. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, selamat, damai, dan sejahtera, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha atau beribadah menghadapi tantangan global. Yang kedua, mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.